Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar? Nama saya Muhammad Hasbiah Siddiqui dengan NR P1520023 akan mempresentasikan tugas dari modul 2B dari mata kuliah Teknik Multimedia Praktikum. Langsung saja. Jadi di sini ada diagram. Apa maksud dari diagram ini? Jadi dari bawah ke atas ini menunjukkan media, dari kiri ke kanan ini menunjukkan waktu yang ditempuh. Lalu ada bentuk-bentuk spesial di sini, ada bentuk lurus dan lancip-lancip. Maksudnya apa? Bentuk lurus menandakan sinkronus. Artinya media itu akan dimulai atau diakhiri secara otomatis bergantung waktu. Jadi misalnya di sini musik gambar teks memiliki bentuk yang sama di awalan. Ini garis lurus yang artinya sinkronus, berarti ketika animasinya dimulai, dia otomatis bakalan ngejalanin musik, menampilkan gambar dan teks secara bersamaan langsung seperti itu. Secara otomatis tidak perlu interaksi dari kita gitu. Lalu untuk bentuk lancip ini artinya adalah asinkronus. Dengan kata lain tidak bergantung dengan waktu. Maksudnya apa? Jadi dimulai dan diakhirinya media itu bergantung dengan apa yang ingin kita interaksi atau ya tidak bergantung dengan waktu ataupun tidak bergantung secara otomatis gitu. Jadi misalnya di sini ada lancip-lancip sama musik gambar teks, berarti mereka di akhirnya itu bukan berdasarkan durasi animasi yang sudah dijalankan, melainkan dengan interaksi yang akan kita lakukan gitu. Misalnya menekan tombol dan lain sebagainya seperti itu. Ya, itu untuk penjelasan dari diagram yang saya bilang. Tapi, oke, jadi animasinya adalah seperti apa? Langsung saja. Jadi, stage-nya adalah sebagai berikut, dengan tombol-tombol yang sedikit saya modifikasi dari modul. Namun, pada intinya sama saja. Ada tombol dari C1 hingga ke C6, sesuai apa yang diberikan di diagram. Jadi, tombol-tombol tersebut memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Tetapi menurut diagram, ketika saya menjalankan animasinya, maka dia akan otomatis menjalankan musik, gambar, dan teks secara langsung. Kita lihat, ya seperti itu, gambar, teks, dan musik tadi langsung jalan. Cuma langsung saya stop aja musiknya supaya nggak terlalu berisik. Oke, selanjutnya di sini ada video dan audio yang tidak jalan dengan sendirinya karena asinkronus. Maka dari itu, untuk menjalankannya kita perlu menekan tombol yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi audionya ini akan berjalan dari awal hingga akhir. Walaupun emang sebenarnya terdengar seperti terpotong atau berhenti di tengah-tengah, namun memang dari awal durasinya emang pendek, makanya suaranya seperti ini. Lalu ada play video, ini play video dari awal hingga akhir gitu. Dan bisa dihentikan di tengah-tengah video. Lalu ada sisa-sisa tombol lagi, yaitu C4, 5, 6. C6 udah sih tadi, tinggal C4 dan C5. Kalau saya pencet, dia akan menyembunyikan deskripsi dan posternya. Seperti itu untuk animasinya sendiri. Namun dari animasi itu apa di baliknya? Di baliknya ada timeline dengan keyframe sebagai berikut. Ada dua keyframe yang saya pakai di sini dan kedua keyframe ini tidak jauh beda. Yang membedakan hanyalah di actionnya sendiri atau di codingnya sendiri. Untuk frame 1 adalah sebagai berikut, frame 2 adalah sebagai berikut. Frame pertama di sini kita menginisiasikan library terlebih dahulu, lalu menghentikan semua objek ataupun komponen yang ada di dalam stage, terkecuali video player. Video player itu tidak akan berpengaruh dengan perintah stop. Maka dari itu kita harus panggil video playernya itu langsung dan menggunakan perintah stop. Caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu nama dari video player dari video yang kita tuju. Misalnya untuk hamster ini, untuk video playernya ada di, kita double klik dulu di videonya, klik lagi, lalu kita menemukan video playernya di sini, FLV playback, dan instance name-nya adalah comic video. Jadi kalau cuma panggil comicnya doang, dia nggak bakalan berhenti, harus panggil uh, comic videonya gitu. Makanya di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada comic video stop seperti itu. Lalu di sini ini bikin objek buat
nyimpen nih buat nyimpen musik nanti supaya bisa dinyalakan, dihentikan sesuai perintah kita. Lalu di bawah di sini ada next frame yang mana ini akan berpindah ke frame selanjutnya yaitu frame 2. Di sini frame 2 stop sama saja. Lalu di sini semuanya adalah function dari semua button yang udah kita buat C1 sampai C6. Di sini bisa dilihat audio on di sini untuk C1, lalu C2 ini to start video, to C3 to stop video, ya. C4 itu hide description, C5 itu hide poster, C6 itu adalah stop music di sini ya. Jadi ini ya sesuaikan dengan instance name dari semua objek yang ada. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah nama dari objeknya, ini adalah nama dari atau ini adalah eventnya dan ini adalah nama dari functionnya. Seperti itu. Lalu di sini ada ini bikin objek baru WIDO. Lalu di sini bikin ini menjalankan lagu bukan lagu maaf audio Wia tadi. Lalu di sini menjalankan video comik tadi, video hamster. Ini menghentikan dan mengembalikan videonya ke awal sekaligus menghilangkan videonya. Lalu di sini untuk menyembunyikan teks, ini menyembunyikan gambar dan ini untuk menghentikan musik. Seperti itu singkatnya. Itu saja untuk keyframe 1 dan keyframe 2. Ya itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya. Dadah.